Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang dejavu ya, fenomena dejavu. Jadi kita itu melihat sesuatu yang sudah pernah kita lihat sebelumnya gitu. Jadi misalkan teman-teman ya pergi ke suatu tempat ya, dan teman-teman itu merasa bahwasannya teman-teman itu sudah pernah ke sana gitu, sudah mengenal sampai sedetail-detailnya tempat tadi. Fenomena ini juga tidak hanya terjadi pada sebuah tempat ya, tetapi juga pada orang pun juga ya. Jadi seolah-olah teman-teman itu mengenal orang ini, sepertinya sudah tidak asing lagi gitu loh. Dan posisi-posisinya, gerak-gerak tubuhnya itu tidak asing lagi. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi di sini saya akan jelaskan ya. Ini menurut pemahaman saya teman-teman ya. Menurut pemahaman saya pribadi. Kalau misalkan tidak sepaham ya, itu terserah Anda. Tetapi Anda bisa membuktikannya ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan ini nanti ya. Jadi fenomena tadi itu merupakan sedulur papat kita ya. Jadi saudara gaib kita itu yang pergi terlebih dahulu gitu, teman-teman. Pergi terlebih dahulu ke tempat tersebut ya, atau ke menemui orang tersebut, sehingga kita seolah-olah pernah ke sana gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi bukan karena reinkarnasi lah ya, fenomena-fenomena apalah ya, yang bahasa psikologis itu dejavu itu bukan seperti itu. Anda bisa coba lakukan ya latihan ini teman-teman. Jadi pada saat Anda mau pergi ya, katakanlah dari Blitar ya, mau pergi ke Tulungagung katakanlah. Anda kalau lewat selatan ya, pasti kan akan melewati jembatan itu ya, perbatasan Blitar Tulungagung ya, sebelah terminal itu. Nah, itu nanti Anda akan melewati Ngunut, terus apalagi ya. Pokoknya di setiap desa. Nah, kalau Anda sudah pernah ke sana ya, ataupun Anda belum lah, Anda sudah punya gambaran nantinya. Ya, tetapi ini kita latih teman-teman ya, kita latih ya, kita latih. Tujuan Anda katakanlah ke alun-alun Tulungagung ya. Anda sudah punya gambaran ke alun-alun Tulungagung, dan Anda sudah punya gambaran di titik-titik mana nanti Anda akan berhenti. Nah, di saat itu akan kelihatan teman-teman, Anda seperti scan gitu. Padahal yang melihat tadi itu adalah saudara gaib Anda. Anda scan ya, seperti melihat ya. Jadi perjalanan Anda dari Blitar ke Tulungagung itu kalau ditempuh itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah katakan. Tapi pada saat Anda melakukan terawangan, Anda bisa tempuh perjalanan tadi itu hitungan menit gitu. 1 menit sudah sampai Tulungagung. Nah, ini Anda biasakan seperti ini ya. Untuk detailnya, pada saat Anda perjalanan darat langsung, nanti akan pada saat Anda singgah, Anda kelihatan loh, oh, seperti ini. Kok pernah ketemu dengan orang ini, makan bakso di tempat ini, dan sebagainya. Itu karena saudara gaib Anda sudah survei duluan. Ya, bukan istilahnya itu mistik, atau istilahnya itu apa ya,
eh, reinkarnasi, dulu jadi monyet sekarang jadi babi, bukan seperti itu, tapi itu adalah fenomena sedulur gaib kita yang sudah pergi dahuluan, mendahului kita gitu. Jadi biasanya seperti itu, 10 hari kita belum berangkat, katakanlah kita sudah ada jadwal, sedulur gaib kita ini sudah mencari informasi terkait dengan apa yang kita akan tuju nanti, sehingga pada saat kita di sana, fenomena alam-alam ini juga sama dengan apa yang Anda rasakan. Sehingga pada saat Anda ke sana hari H, seolah-olah Anda sudah lama di sana, sudah tahu seluk-beluknya. Nah, cara melatihnya seperti itu, teman-teman. Itu sesuatu hal yang biasa ya. Mungkin bagi yang belum tahu itu luar biasa, tapi bagi yang sudah tahu itu adalah hal yang biasa yang bisa kita latih. Jadi sebelum perjalanan jauh ya, nah itu seminggu sebelumnya sudah kita deteksi. Ya, ini sama juga terawangan, juga sama, konsepnya juga sama, teman-teman. Bedanya ya, terawangan dengan dejavu ini bedanya Anda membuktikan sendiri ke sana gitu. Pancernya Anda ini ya, ini membuktikan ke sana, itu adalah dejavu. Kalau terawangan kita enggak perlu membuktikan ke sana, kita dari jauh kita scan sehingga akan kelihatan objek yang kita lihat. Ya, seperti itulah teman-teman. Ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Kalau enggak paham teman-teman, coba lihat terkait dengan cara membuka indera keenam. Nanti di situ juga ada penjelasan-penjelasan yang saling terkait sehingga teman-teman menjadi terpahamkan. Demikian saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.